Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas momen gaya ya. Momen gaya. Nah, momen gaya ini adalah gaya yang menyebabkan benda berputar terhadap porosnya ya. Nah, seperti apakah cara menghitung momen gaya? Nah, ini akan dibahas di video kali ini. Oke. Sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang, membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Nah, ini dimisalkan ada sebuah batang besi ya yang bisa berputar terhadap poros. Ya, porosnya adalah titik O ini ya. O adalah porosnya. Kemudian batang ini nanti kalau dikenai suatu gaya di titik ini, nah ini namanya titik kuasa ya. Anggaplah titik A ya. Maka nanti si batangnya bisa berputar ya. Nah, ini berputarnya bagaimana? Ternyata kalau dibayangkan berputarnya begini nih. Nah, ini artinya berputarnya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau diganti porosnya adalah di O ini, O-nya di kanan, tadi O-nya di kiri ya. Sedangkan titik kuasanya ini di kiri gitu ya. Nah, maka kalau dibayangkan benda akan berputar begini. Artinya berlawanan jarum jam. Jadi kalau yang ini bendanya berputar berlawanan jarum jam. Jarum jam. Nah, torsi momen gaya ya lambangnya begini ya, T. Nah, ini termasuk besaran vektor. Jadi kita perhatikan juga arahnya ya. Jadi kalau kita lihat kalau berlawanan jarum jam biasanya torsinya itu positif. Sedangkan searah jarum jam torsinya negatif ya. Torsinya negatif. Nah, kalau searah jarum jam. Nah, nanti kita coba soalnya ya. Itu kalau gayanya dikenai tegak lurus terhadap D ya. D itu adalah jarak poros terhadap titik kuasanya. Nah, bagaimana kalau gayanya itu miring membentuk sudut theta terhadap D-nya atau jarak poros terhadap titik kuasanya. Karena F dan D-nya ini tidak tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus kan rumusnya torsinya F kali D gitu ya. Tapi kalau tidak tegak lurus sama ini rumusnya F kali D, cuman F yang dipakai adalah Fy. Apa sih Fy itu? Fy itu didapat dari memproyeksikan atau memindahkan F yang miring ini menjadi searah sumbu Y. Jadi ini kalau kita bayangkan F yang ini kalau dipindahkan searah sumbu Y, dia akan jadi begini ya. Nah, ini adalah Fy-nya. Nah, bagaimana menentukan Fy? Nah, Fy itu adalah F kali sin theta ya. Dengan tetanya adalah sudut antara F dengan D ya. Nah, itu. Dengan D. F sin theta dikali D. Nah, jadi kalau kita lihat ini kira-kira kalau gayanya ditempatkan di sini ya, titik kuasanya di sini. Nah, kalau di putar atau dipindahkan sehingga searah sumbu Y ini akan menjadi Fy. Nah, kira-kira batangnya bergerak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi kalau kita bayangkan ini pasti bergeraknya si batang ini searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ini torsinya negatif ya. Torsi negatif gitu ya. Oke, kita coba soalnya untuk memantapkan penguasaan materinya ya. Kita coba. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk F3 dan F2 ini sudah tegak lurus dengan D-nya ya. Sudah tegak lurus dengan D. Jadi ini
langsung kita gunakan ya, tidak perlu mengalihkan dengan sin theta lagi. Tapi kalau F1 ini belum searah sumbu Y. Nah ini dipindahkan searah sumbu Y, jadi dia nanti gini posisinya. Nah ini jadi FY nya ya, F nya maksudnya F1Y ya. Nah F1Y nya ini tinggal pakai rumus F1 dikali sin theta ya. F1 nya 12 kali sin theta sin 37 ya. Berarti ini sama aja 12 kali sin 37 itu 3/5. Ini akan jadi 36 dibagi 5, atau ini 7,2 ya. 7,2 Newton. Oke, kita lihat porosnya sekarang. Nah, sebatang kayu yang masanya diabaikan dikerjakan gaya pada titik A, B, C seperti gambar, tuh ya. Bila titik B sebagai poros, maka momen gaya sistem adalah, nah jadi ini porosnya ternyata ya. Porosnya adalah titik B ini. Maka D-nya diambil dari titik kuasa jarak titik kuasa terhadap poros. Kalau kita lihat nih F3 ke B-nya ini berjarak 40 tambah 20. Ini kita anggap D3 ya. D3-nya adalah 40 ditambah 20 ya. Nah ini cm, ini sama dengan 60 cm dijadikan meter ya. Dibagi 100 ini akan jadi 0,6 meter. Sedangkan D2 jarak F2 terhadap B itu 20 cm. Jadi ini 20 cm, ini sama aja dibagi 100 0,2 maksudnya 0,2 meter. Sedangkan F1Y terhadap B jaraknya sama ya. Nah ini adalah R1-nya nih, R1-nya adalah 20, R1 D1 maksudnya. D1-nya 20 cm. Ya. 0,2 meter. Oke, kita hitung karena di sini ada 3 torsi ya. Torsi yang diakibatkan oleh F3, F2 dan F1Y. Maka ini kita tulis sigma torsi, artinya torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Jadi sigma itu penjumlahan torsi-torsinya itu ya. Torsi 1 berarti ini akan jadi, kalau kita lihat ini untuk F1Y, nah, ini kalau kita bayangkan ini digerakkan ke atas batangnya. Nah ini nanti berputarnya begini nantinya. Artinya berputarnya itu searah jarum jam, berarti torsi 1 negatif ya. Ini nanti kita bisa tulis negatif F1Y dikali D1 tambah torsi 2. Torsi 2 ini digerakkan batangnya ke atas, dia akan memutar begini putarannya. Artinya ini berlawanan jarum jam, torsinya positif ya. Berarti tambah F2 dikali D2. Jadi ini plus ya, F2 kali 2-nya, F2 kali D2 nya plus karena torsinya positif. Kemudian untuk F3 kalau dibayangkan ini batangnya bergerak ke bawah, dia akan bergerak searah jarum jam, berarti torsinya itu negatif ya, torsinya negatif. Ya, torsinya negatif, berarti ini negatif F3 dikali D3. Tinggal masukkan angka-angkanya. F1Y adalah 7,2 ya. Jadi ini negatif 7,2, D1 nya adalah 0,2 tambah F2. F2 nya adalah 4 ya, 4 Newton. 4 dikali D2 nya 0,2 min F3 nya adalah 8 ya, 8 dikali D3 nya adalah 0,6 min 7,2 dikali 0,2. Nah ini min 72 kali 2 aja ini 144 dibagi 100 ya, karena ini 2 nggak di belakang koma, berarti min 1,44 tambah 4 kali 0,2 0,8 min 4 kali 0,6 ini 4,8 ya, 4,8 min 1,44 ditambah 0,8 ini min 0,64 gitu ya, min 0,64 dikurangi 4,8, jadi ini ditambah nanti 4,8 0,64 tambahin 4, 8 tambah 4 simpen 1, 5 ya. Nah ini negatif 5,44
Nah, ini satuannya torsi itu adalah Newton kali meter. Nah, tanda negatif ini artinya batang berputar searah jarum jam gitu ya. Jadi arah torsinya searah jarum jam. Nah, begitu ya caranya. Oke, seperti ini saja pembahasannya. Bila mana kalian belum paham, silakan kalian isi kolom komentarnya belum pahamnya di mana. Kemudian bila mana kalian suka dengan video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.